Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kita melihat ya di gelaran Piala Dunia Qatar 2022 ini, timnas Maroko disebut sujud syukur menang ataupun kalah. Tapi sebenarnya sujud syukurnya salah. Mengapa demikian? Ini harus diketahui bersama supaya tidak menyebar pemahaman yang salah ya. Saya harus benarkan ini supaya banyak orang yang tahu cara tutorial sujud syukur yang benar ya. Jadi kalau kita lihat dulu ya, ulama mengatakan bahwa sujud syukur itu adalah ibadah. Maka orang yang ingin melakukan sujud syukur harus suci, baik badan, pakaian, ya, tempat sujud, ya. Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi Al-Khatib, ya, dijelaskan sebagai berikut. Syarat sujud syukur sama saja kasolatin, seperti sembayang atau sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat, seperti bersuci, menutup aurat, teng-teng. Ya ini ya, kalau pemain bola itu pasti tidak menutup aurat, ya berarti sujudnya sah, tidak sah kalau sujud syukur seperti itu ya. Kemudian menghadap kiblat, ya, tidak bicara, meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak, ya. Kalau gerak nggak ikut gerak, kalau di kasur kan gerak ikut gerak. Nah itu ya, di sesuatu yang stabil lah ya. Meletakkan telapak tangan, telapak kaki, maksudnya ujung-ujung jari kaki, ya, lutut dan syarat sujud lainnya, ya. Kemudian caranya adalah, ya ini caranya ya. Pertama, seseorang yang akan melakukan sujud syukur mengambil posisi berdiri, ya. Tadi auratnya harus tertutup, udah harus bersuci. Tadi yang pemain bola itu yang sujud syukur itu apakah sudah berwudu? Nah, ini ya. Kemudian apakah sudah menutup aurat? Ya, ini kan itu ya. Kalau berdirinya pasti bisa berdiri ya, berdiri lalu bertakbiratul ihram. Ya, berdiri, Allahu Akbar, langsung takbir lagi. Allahu Akbar, ya. Turun sujud, ya. Kemudian bangun dari sujud, ya. Lalu diam sejenak sebelum salam, ya, duduk sebentar aja. Pokoknya sejenak aja. Jadi setelah sujud langsung duduk, diam sebentar langsung salam. Yang kelima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua dilakukan dengan tumak nina. Nah, apa yang dibaca ketika sujud? Ya, sebelum saya bacaan sujud ini ya, saya ulangi ya. Harus seperti gini gerakannya ya, berdiri, Allahu Akbar ya, langsung Allahu Akbar lagi ya. Jadi Allahu Akbar, sujud, turun ya. Kemudian duduk ya, langsung salam. Ya duduknya sedikit aja, yang penting ditahan sedikit aja itu ya. Jadi ketika sujud ya, langsung duduk, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu namanya sujud syukur. Ya, apa yang dibaca ketika sujud? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Itu seperti itu ya. Al-Khatib dalam Iqna menyebutkan beberapa sebab sujud syukur ya. Menurutnya sujud syukur itu bukan dikerjakan ujuk-ujuk saja, nggak ada alasannya, harus ada alasannya. Jelas-jelas sebabnya ya. Sujud syukur dikerjakan di luar sholat. Sujud ini dikerjakan karena datangnya nikmat yang mendadak. Terhindar dari bahaya, melihat orang kena musibah atau orang cacat, kita bersyukur bahwa kita tidak kena musibah. Nah, seperti itu loh. Atau orang fasik secara terang-terangan. Kita melihat orang fasik secara terang-terangan. Alhamdulillah, aku bukan orang yang fasik gitu ya. Seseorang disunahkan menyatakan sujud syukur di hadapan si fasik jika tidak menimbulkan mudarat. Bentar. Itu perbuatan yang maksiat misalnya ya. Sebentar, aku tak sujud syukur dulu ya. Izin sama orangnya kalau tidak menimbulkan mudarat ya.
Tetapi jangan sujud syukur di depan orang yang cacat karena dapat melukai perasaan yang bersangkutan. Nah, pelaksanaan sujud syukur sama saja dengan sujud tilawah ya. Nah, alternatifnya sujud syukur bisa digantikan ketika syarat-syaratnya tidak memadai. Ya, Syekh Said bin Ba'ashin dalam Bushrul Karim ya, ini dalam kitab Bushrul Karim ini madhab Syafi'i ya. Kalau tidak bisa mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, sujud tilawah atau sujud syukur, bisa diganti cukup membaca 4 kali. Apa itu? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau tidak bisa tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, bisa diganti dengan ini dibaca 4 kali guys. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, karena kedudukan fadilah 4 kali bacaan itu setara dengan 3 perbuatan perbuatan yang tadi, yaitu tahiyatul masjid, sujud tilawah ataupun sujud syukur ya. Boleh. Nah, misalnya kenapa kok kita tidak bisa mengerjakan? Karena mungkin ya tadi tidak suci, belum bersuci, tidak menutup aurat, bisa kita ganti. Jadi nggak usah sujud syukur guys. Kalau kalian misalnya mendapatkan nikmat yang luar biasa, ya berupa kemenangan habis menggolkan, nah ini harus mengungkapkan itu ya kepada Allah. Kita bisa ganti dengan tadi Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, seperti itu 4 kali. Sudah cukup ya. Ya, itu pengganti sujud syukur. Nah, ya, seperti itu ya. Karena kalau untuk membaca itu memang tidak disyaratkan harus bersuci, harus menutup aurat, tapi sudah bisa pahalanya sama. Jadi ini yang harus ketahui guys ya. Jadi kalau sujud syukur seperti pemain-pemain bola yang ada di Piala Dunia Maroko itu sebenarnya tidak sah. Sujud syukurnya tidak sah karena sujud syukur ini adalah bentuk ibadah, ada tuntunannya, ada ya. Jadi memang harus suci ya, pakaian, badan, terus tempat sujudnya itu ya. Kemudian sama seperti sujud ketika sholat ya. Tadi sudah kita bicarakan tata caranya. Nah, kalau nggak bisa, maka bisa membaca kalimat yang tadi itu 4 kali ya. Nah, ulama sendiri anjurannya setelah sujud syukur diikuti dengan sedekah. Sehingga syukur kepada Allah mengambil bentuk badaniyah dan maliyah. Badaniyah kita bergerak seperti itu secara fisik, maliyah harta kita kasihkan juga ya. Nah, berikut keterangan Al-Khatib dalam Iqna ya, di bersamaan sujud syukur disunahkan bersedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu' ya gitu ya. Sebagai catatan berkaitan dengan sujud ini perlu memperhatikan rambu-rambu dalam sujud ya, karena penting ini harus diketahui, sujud merupakan bagian dari ibadah ya. Syekh Sulaiman dalam Hasyiatul Bujairimi Al-Khatib menyebutkan kalau seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah sujud ataupun dengan ruku tapi tanpa sebab ya, kalau sujud tilawah ada sebabnya karena membaca ayat sajadah. Kalau sujud syukur karena nikmat dan segala macam tadi sudah kita sebutkan ya. Sujud sahwi karena lupa. Tapi kita ini apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada sebab tiba-tiba sujud atau ruku, maka haramlah sujudnya atau rukunya. Sekalipun sujudnya atau rukunya itu dilakukan setelah sholat. Karena nggak ada sebabnya guys, itu haram ya. Seperti sujud, ruku yang dikerjakan terpisah ya dari satu rangkaian sholat itu juga nggak boleh, haram. Maka haram bertakorup mendekatkan diri pada Allah dengan itu semua. Kita sering melihat setelah sholat tiba-tiba ada orang sujud gitu. Itu apa sebabnya? Kalau misalnya itu ayat sajadah membaca atau sujud boleh, sujud syukur boleh. Kalau kemudian sujud sahwi boleh ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa ujuk-ujuk kemudian sujud, nah itu apa? Nggak boleh, haram ya. Jadi ini biar lebih tahu bahwa yang saya takutkan orang-orang anak-anak gitu ya, remaja-remaja, wah sujud syukur, tapi nggak tahu fikihnya. Ternyata sujud syukur bukan seperti itu. Yang dilakukan pemain Maroko itu adalah salah, itu adalah tidak sesuai dengan syariat, dengan fikih. Ya, maka sebenarnya solusinya gampang, bisa diganti dengan membaca 4
ya kali bacaan yang sudah kita sebutkan tadi, zikir tadi, itu pahalanya sama dengan sujud syukur gitu ya. Jadi itu yang perlu diketahui bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.